Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembahasan video ketiga ya tentang slope stability. Hari ini masih dengan topik yang sama, kita akan membahas bagaimana mengoperasikan slope stability di GeoStudio ya. Dan kemudian kalian harus ingat ya, banyak sekali sebenarnya software slope stability ya. Kemudian hari ini saya akan coba berikan case yang mirip ya dengan final project kalian. Jadi kalau misal kita buka di final project di sini, poin 6 ini gitu ya, kalian diminta untuk melakukan limit equilibrium analysis ya. Nah, di sana hal yang perlu kalian ketahui bahwa kalian harus membuat penampang dulu ya dari A ke aksen. Kemudian di sana ada borehole ya. Kalian harus lakukan sebuah korelasi ya seperti itu. Hari ini saya akan memberikan kasus yang simpel yang istilahnya itu relevan lah, sedikit tidaknya mirip-mirip dengan kasus final project ya, agar kalian lebih mudah gitu ya. Misal gini ya. Jadi saya akan memberikan sebuah contoh ya. Misal di sebuah bendungan tersebut gitu ya, itu kita akan melakukan ya mirip-mirip seperti ini ya konturnya. Saya buat sederhana saja ya. Nanti kan ini kalian bikin korelasi dengan data yang lebih lengkap gitu ya, literally yang lebih lengkap juga gitu. Nah, harusnya sudah tertampil layarnya ya. Sebagai contoh, di sini saya berikan di sebuah bendungan telah dilakukan pengeboran ya. Kemudian kita punya ya dalam hal ini contohnya punya kontur ada katakan seperti ini ya. Gitu. Jadi di sini ada kontur 50 ya. Kemudian 75, kemudian 100 ya. Tentu kalian harus pakai skala ya ketika membuat ini ya. Gampang ya skala itu kayak gimana ya. Ini kira-kira berapa senti sekian meter. Nah itu namanya skala kan. Oke. Itu pelajaran basic lah ya, geologi. Jadi harusnya tidak ada masalah ya. Kemudian kita disuruh bikin penampang, katakan gitu ya. Di sana A aksen ya. A ke A aksen. Oke. Nah, kalau kalian nanti bikin penampangnya gitu kan, nanti kalian ukur kan sekian meter, sekian senti di peta gitu kan, penampang juga sama. Nah, dari sini nanti dibikin aja gitu ya. Jadi kalau dibikin penampang jadi seperti apa ya? Ya diinikan aja, kasih scale ya, kalian bikin. Berarti di sini ada kontur katakan elevasi 100 ya. Itu terus dia 75 ya, kemudian ke 50-nya jaraknya agak panjang gitu ya. Dikatakan di sini 100 ya. Ini titik-titik di sini 75 gitu ya. Kemudian titik-titik 50. Ini kan bikin penampang sederhana kan? Gampang kan? Gitu. Nah, ceritanya di sini ada titik bor ya. Titik bornya misal saja gitu kan, pas banget nih di sini. Titik bor 1 di kontur 100. Kemudian titik bor apa namanya? 2 nih gitu ya. Di sini kebetulan konturnya di 50 gitu kan. Nah, kalau yang di sini kan kalau kalian korelasikan ya, ada yang di kontur berapa gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Ya, gampang lah gitu ya. Nah, jadi nanti di kontur 100 ini ada titik bor 1 gitu ya. Nah, kemudian di titik kontur 2 ada di kontur 50 ada B2. Ya. Nah, ternyata hasil bornya kan nanti muncul nih ceritanya gitu kan. Kasusnya itu kalau di kalian bornya kayak gini nih. Nah, kalian korelasikan. Saya mau memberikan contoh yang simpel saja ya. Misal kalau di sini B1-nya ya. Dia coring gitu ya seperti ini. Ya. Kemudian
kedalaman, nah ya, kedalamannya berapa nih? Misal kedalaman sampai 10 meter, dia isinya pasir gitu kan, misal gitu ya. Kemudian bawahnya misal lempung gitu ya. Nah, nggak tahu kita kedalamannya sampai berapa, tapi cerita katakan ngebornya sampai 30 meter misalnya gitu. Ya, gitu ya. Nah, atau dianggap saja nanti basement ke bawahnya itu lempung misalnya kita berikan kasus sederhana. Nah, ini B1 ya, B2-nya. Nah, B2-nya dia ternyata di core-nya itu gitu ya, yang di titik B2 kedalamannya bukan 10 meter gitu ya. Misal kedalamannya adalah 15 meter. Ya. Nah, ke bawahnya dia lempung. Nah, ini kan dikorelasi nanti ya. Pasir dengan pasir ke sini ya. Tapi ingat, elevasi bor itu tidak satu level kontur. B1 di kontur 100, B2 di kontur 50. Jadi dipasang dari sininya nih. Ya. Ditarik dari titik 100 ini ke bawah, berarti sampai ke elevasi berapa? 90. Itu isinya pasir. Gitu. Bawahnya lempung. Di titik B2 ditarik ke bawah, 50 berarti kurangi 15, 35 gitu kan. Itu pasir. Bawahnya lempung. Nah, kemudian berarti apa? Kalian korelasikan seperti ini. Ya, jadi ini adalah pasir semua gitu ya. Ini pasir gitu kan. Nah, lempungnya ya. Nah, lempungnya sampai sini misalnya. Nah, bawahnya kita nggak tahu, masih tanda tanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sebagai contoh katakan misal ini dianggapnya lempung terus deh ke bawah gitu ya. Sebagai data tambahan lah gitu ya. Seharusnya based on inilah dapat titik bor. Ini sebagai contoh saja gitu kan. Oke, jadi ingat ya, bor itu udah ngebornya sampai berapa meter, kalian penampang bagaimana, terus level elevasi dari titik bor itu nggak sama gitu loh ya, konturnya beda ya. Jadi itu yang jangan sampai lupa ya, mahasiswa sering kelewat. Nah dari sini sebenarnya kalian bisa bikin di auto CAD ya, dibikin di Corel apapun itulah. Yang penting yang harus kalian ingat itu adalah skala. Kalian menggambarkan ini di kertas berapa senti, nyatanya berapa meter. Nah itu tolong penting sekali gitu ya. Nah, karena ini contoh saja, saya ingin mengatakan, ya anggaplah misalnya jarak dari B1 B2 secara horizontal, ya, katakan misal gitu kan. Kita kan nggak tahu pasti nih ya, saya juga nggak buat skala. Kalau kalian ya harus mengukur betul-betul kan. Di sini kan dijelaskan gitu kan. Ada apa tuh? Ada meternya gitu kan, sentinya gitu. Kalau saya kan cuma contoh doang nih ya. Oke. Misal di sini jaraknya adalah katakan berapa ya kira-kira? Ya mungkin 50 meter lah gitu ya. Gitu. Nah nanti ingat gitu ya dari titik 0 ke 100, 100 meter. Terus dari 50 ke 100. Posisi dari B2 ini gitu kan. Nah lerengnya gitu ya. Ceritanya nanti mungkin kesininya kontur 0 gitu ya. Jadi kita bisa bikin daratan, maaf maksudnya dataran di sini gitu ya. Nah, contoh itu coba kita gambarkan ulang biar nggak pusing ya. Jadi misal saya punya modelnya gitu ya. Itu adalah lereng seperti ini ya. Ingat ini elevasinya ya. Gitu. Ini di 0, kemudian ini 100, tengah-tengah tentu ada 50 kita punya gitu ya. Seperti itu. Ya seperti oke. 50 gitu ya. Nah, jadi nanti ada dua litologi gitu ya. Ceritanya yang akan kita korelasikan ya. Pertama pasirnya ya, kemudian kedua kita punya lempungnya gitu ya. Oke. Nah, itu nanti buka dia studionya, kalian harus betul-betul ya, scale-nya itu harus hati-hati gitu loh ya. Nah, jadi kalau misal di sini ya video 3 gitu kan.
Saya tambahkan nih 2D gitu. Kemudian ini limit equilibrium ya. Ini dibiarkan, ini jangan lupa ganti di show gitu. Oke. Ini slip surface-nya ya, left to right, distribution-nya advance gitu ya. Segala macam biarkan saja. For water non ya, dalam keadaan kering. Ya, lihat soalnya nih ya. No groundwater. Nah, itu ya. Jadi di close saja. Nah, kemarin ya, ingat nih di sini misalnya maksimalnya kita naruh dah 200 gitu kan. Di sininya Y aksisnya misal 200 juga ya. Kemudian incrementnya per 20 gitu ya. Nah, jadi ditaruh nih ya, kita punya ya scale-nya nih ya. Seperti ini. Nah, jadi ingat 0 meter ya di sini kita punya gitu ya. Kemudian berikutnya gitu ya. Oke, harusnya tidak ada masalah ya. Mau dirubah sketch-nya tadi jadi katakan ini maksimalnya 100 gitu ya. Ini juga 100 gitu. Boleh aja gitu kan seperti ini. Oke, terus kita bikin line-nya dulu ya. Contoh dari ininya. Nah, kalian ingat ya, di sini kalian gambarkan betul secara hati-hati gitu ya. Bagaimana gitu ya jarak dari sini ya, vertikalnya ini gitu ya, horizontalnya ini gitu kan. Nah, itu kalian ingat baik-baik. Pokoknya sebisa mungkin kalian ya gambarkan gitu loh yang ada di sini itu ke dalam softwarenya gitu ya. Jadi langsung gambarkan ke dalam softwarenya. Berarti gimana Pak caranya ya? Misal bisa pakai AutoCAD gitu ya, Auto CAD ya. Kemudian bisa pakai Corel gitu ya, segala macam kan itu ada senti-sentinya tuh kelihatannya. Jadi kalian bisa ukur tuh jaraknya gitu ya, dari jarak sini ya ke sini berapa senti, kalikan skalanya gitu kan, dengan di sini pasti segala macam gitu ya. Nah, ini contoh saja nih ya, contoh saja misal gitu kan, yang tadinya kita kan mau narik ke sini ya, misal di sini berapa nih ya, 50 ntar kita ke 100 ya, ada perbedaan ketinggian tadi ya, sampai 100 di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, sip gitu kan. Terus tadi misal katakan startnya dari sini B1 gitu ya. Kemudian kita punya jarak ke B2-nya gitu ya, agak panjang misal ya. Ke jarak di sini ya, tadi berapa? Ke 50 meter misalnya. Ini harus disesuaikan dengan situasi ini ya, proyek kalian ya. Jangan ngikutin ini terus gitu ya. Nah, misal gini ya, jaraknya tadi dari yang awal tadi gitu ya, dengan 50-nya seperti apa. Nah, ini memang agak ribet, tapi dicoba gitu loh, harus dicoba ya. Nah, dari kontur 100 ke 50 secara horizontal jaraknya berapa meter gitu kan. Itu harus diperhatikan ya. 100 dengan 50 gitu ya, itu beda konturnya berapa? 50 gitu kan. Cari gitu ya di sini 50 gitu. Yang 50 gitu kan. Kemudian jarak ke sininya 50 juga gitu kan. Ya cari gitu kan, kayak gini. Gitu. Gampang ya, harusnya ini kalian coba gitu sendiri kan. Ya, seperti ini ya. 50 dengan 50 ya. Oke. Nah, terus tadi katanya sampai ke katakan ke kontur ada 0 gitu kan. Kalau misal di sini bikin lurus, misalnya ada jarak sekian dulu sebelum ke titik 0 gitu ya. Misal sampai jarak ke sini ya. Dibikin gini gitu ya. Dapat deh ya. Nah, kemudian kalian bikin lagi. Ada bikin apa tadi ya? Dari titik di sini B1 tool kedalaman 10 meter. Ada apa? Kita bikin tarik garis korelasi gitu ya. Ini kalian harus nyari-nyari sendiri ya. Gitu. Ini kan contoh doang kan gitu. Oke, di sini ya.
dikorelasikan ke kedalaman 15 dari 50 ini tadi elevasi bor 2, 50 kurang 15 35. Ya, cari di sini 35. Ya, 35 itu berarti gimana tuh ya? 35 ya. Nah, ya 35. Oke. Tarik gitu. Mungkin ya katakan kemenerusannya. Nanti kan kalian ada bor 3, bor 4 tuh di sini ya, dikorelasin lagi ya sampai kedalaman berapa-berapanya gitu ya. Ini contoh aja, misal sampai sini. Contoh nih ya, sekali lagi gitu. Ya. Nah, lengkapi aja gitu loh. Ya, kayak gitu. Oke. Ini bisa ditarik-tarik segala macam, gampang lah gitu kan. Kayak gitu. Nanti dari sana gitu ya, kalian apa namanya? Ya ini kan bisa dikecilin, digedein segala macam gitu loh, sesuai kebutuhan ya. Bisa di copy gitu kan dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi ingat sekali lagi dicari misal di titik 90 ya. Oke, dari sini ya kita tarik. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Nah, harus dari sini nih berarti ya. Awal dulu. Oke, agak susah nih ya. Gini gitu ya. Sampai sini terus sini ke bawah. Oke. Gitu gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Cantik. Nah, ini kalian tolong hati-hati ya membuat penampangnya ini. Ya, jadi bisa dihapus gitu ya. Ini juga bisa di apa namanya? Dirubah, modify gitu ya, sebagainya gitu. Gampang sih gitu kan. Nah, ingat nggak setelah ini langkahnya apa? Yaitu kita draw region. Nah, draw region ya. Kita ikutin sini ya, sini gitu kan. Sini gitu kan. Nah, sini gitu. Terus sini ya. Terus sini deh gitu kan. Kemudian dari sini ya, sini ini gitu kan. Ya, sini gitu. Sini. Oke, harus ke sini nih satu lagi. Salah ya. Gitu, ke sini kan dulu ya. Oke, kalau bisa tepat ya. Coba-coba gitu kan. Gitu. Sama persis. Kemudian ke sini ya. Ya udah, nah kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian menambahkan material. Nah, ini sangat penting, urgent sekali nih di dalam material ini. Pertama kan kita punya pasir di atasnya. Nah, pertanyaannya, material modelnya ini pakai yang mana, Pak? Gitu kan. Nah, di soal itu kalian diberikan tuh data-datanya. Ya, data-data ini dari sini ya bisa dong dapat ya berat isinya gitu. Dari sini dapat UCS untuk dapat nilai RMR dan sebagainya gitu. Ya, harusnya gampang lah gitu kan. Contohnya di sini ya. Kemarin ya misal saya ambil sandstone dari sini deh datanya gitu kan. Nah, yang dari sini ini contoh aja sekali lagi ya, sekali lagi contoh gitu kan. Density-nya 2,3. Nah, yang kemarin telah kita hitung di sini ya.
Unit wage-nya dia adalah 22,54. Ya udah masukin dulu aja gitu kan. Kalian jangan pakai nilai yang ini kan contoh aja gitu loh. Hitung sendiri kan gitu. Kohesi dan Pi-nya dari mana, Pak? Kan ini udah kita hitung kemarin sebagai contoh RML-nya 52, adjustment-nya nggak kita ikutin ya. RML-nya 52. Nah, rumus GSI itu apa? Ingat lagi coba. Rumus GSI itu adalah RMR kurang 5. Ya udah, gitu kan. Ini contoh, gitu kan. GSI sama dengan 52 kurang 5. Sama dengan 47. Terus kita nyari kohesinya dari grafik yang ini. Gitu kan. Ya. Geological Strength Index-nya 47. Ya, coba tarik dari sini. 42, 44, 46. Oke, dari sini ya, tengah. Kemudian MI-nya berapa kalau sandstone? Nah, kita cari dari tabel ini. Nah, kalau sandstone kita cari 17 ya, katakan 17. Kita jatuhkan nih dari sini ke angka 17. Mana nih 17-nya? MI-nya 17. Mana nih kira-kira? Ya, pertengahan. Di sekitar mana nih ya? Coba cek lagi kalian. MI mana nih MI? Nah, MI 17, 7, 10, 13, 16, ke sini 20 gitu ya. Oke, tengah-tengah lah ya, lebih ke sini kita jatuhkan ke sini ya. Ya, katakan anggaplah 35 friction angle-nya. Oke. Pi-nya ya, iya 35. Kohesinya dari mana, Pak? Gitu kan? Oh, bukan. Ini 35 itu, oke, betul ya. 35 itu friction angle-nya. Ya. Nah, kemudian kohesinya dari mana, Pak? Pakai grafik yang ini. Ya. 47. Oke, 47 MI-nya tadi 17. Mana nih 17 ya? 17, 13, 16. Oke, tarik sini ikutin gitu ya. Oke, ketemu nih di sini ya. Katakan di sini deh 0,05 misalnya gitu. Oke, 0,05 tapi masih apa nih kohesi bagi sigma CI. Terus sigma CI-nya dapat dari mana, Pak? Kan kalau kalian tuh dikasih ini ya, data-data apa tuh, UCS, kan ketahuan untuk andesit. Kalau di sandstone gitu kan, ada apa tuh? Kalau di sandstone ada point load, apa di sandstone ada point load, sandstone ada triaxial. Dari sini kan pakai Hook and Brown Feller bisa dapat, gitu kan sigma CI-nya, gitu. Nah, contoh kasus yang ini, gitu ya, kemarin berapa nih sigma CI-nya, ya, compressive strength-nya, gitu. Ada nggak gitu ya di sana? Ya, adanya di sini adalah major principal stress-nya, ya. Kemudian water pressure-nya, gitu. Nah, coba kita lihat, ada nggak contoh yang kemarin? Kalau nggak ada, kita kasih ini aja, contoh saja. Kalau kalian kan ngitung ya, dari data-data lab tadi, gitu. Oke, di sini tidak ada keterangan UCS-nya, gitu ya. Saya anggap ya misal diberikan saja berapa ya. Tapi kalau dari kalian ya ini ya cari nih. Pakai Hook and Brown sigma 3 sigma 1 nanti kan bisa ketahuan ya gitu. Sigma kompresifnya berapa. Coba deh buka lagi materi-materi yang dulu gitu ya. Oke. Misal saya kasih di sini ya kondisinya ada 28 gitu ya. Kemudian untuk material lengkungnya gitu ya, clay-nya. Tuh. Ini contoh juga gitu kan, misalnya 18. Ininya 40 ya. Kemudian ini 38. Kalau saya dari mana Pak dapat kohesinya? Apa sama nilainya segini? Ya tidak lah gitu kan. Kalian harus mengukur sendiri ya dari sini. Kalau untuk sandstone ya dicari dulu data lab-nya gimana agar dapat nilai RMR-nya. Benar nggak? Ya kan? Dari data-data ini, bor ini ya. Kondisi joinnya silicon sided gitu kan. Kalian cek lagi dari sini gitu kan. Nah, pakai RMR gitu kan. Bagaimana gitu ya. Akan dapat ratingnya sekian. Dapat GSI-nya, kemudian di
ini kan apa namanya dicari friction angle-nya gitu ya. Terus dengan kohesinya, tapi ini masih dengan sigma C-nya Pak, dicarilah gitu untuk sandstone dari data ini ya, data triaksial ketemu itu ada di Hook-Brown and Fowler gitu ya. Kemudian kalau untuk yang mudstone gimana Pak? Kok ini point load dicari tuh ada point load versus UCS, coba dibuka lagi materi sebelumnya, itu ada korelasinya gitu. Wah, kalau korelasinya butuh data yang lain gimana Pak? Semua tersedia, asal kalian baca semua jenisnya ini. Oke. Terus kalau yang andesit gimana Pak? Ini UCS udah. Tinggal dicari peak-nya dari UCS gitu. Yang dia nanti kalau dibikin grafik sigma dan strand-nya akan kelihatan nonjol sendiri paling tinggi. Itulah UCS-nya. Gitu ya, gampang harusnya. Nah, setelah itu dapat, kalian berikutnya adalah menambahkan material tersebut ya. Caranya tuh klik ini, pasang sini, klik ini, pasang ini gitu ya. Jadi material kalian itu sudah berupa dimensi lereng serta ya litologi serta properti fisik mekaniknya lengkap gitu di sini. Nah, kemudian ya kalian tambahkan flip surface. Masih ingat nggak tutorialnya ya? Ditahan, di drag gitu ya. Pokoknya di atas lereng aja sebagai awal muncul terjadinya retakan atau gelinciran. Kemudian di sini gitu, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, masih ingat apa yang harus dilakukan gitu ya? Kalian di save atau klik start tadi ya. Feed 3 gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Tuh, cepat banget gitu kan dengan bantuan software. Ini adalah titik paling kritisnya nih, warna putih gitu. Nah, nilainya 1,36. Kalian cari referensi berapa nilai fs yang dianggap stabil gitu ya. Nah, apakah ini nilai stabil atau tidak? Ya, biasanya dari PU, dari SNI, dari internasional banyak gitu ya kriterianya. Kalau saya apakah seperti ini Pak geometrinya? Ya enggak lah gitu kan. Kalian harus bikin penampang sendiri dari sini. Kan tadi gitu kan di apa namanya konturnya segala macam gitu. Terus data ininya gimana Pak? Tadi unit weight cost-nya apa sama kayak yang tadi bahas? Ya enggak. Kalian cari sendiri. Dicari dulu nilai RMR-nya. RMR-nya sama kayak contoh ini Pak. Ya enggak gitu loh. Ya cari nih RMR sensor dari join ini bagaimana. Terus Pak data RKD-nya di mana Pak gitu kan. Ya ini kan ada data RKD-nya. Dirata-ratakan dari 4 bor gitu kan. Kondisi joinnya ada, waternya kalau di sini tidak ada simbol segitiga terbalik ya berarti nggak ada water kayak gitu. Dapat RMR-nya. Nanti dicari GSI-nya, dari GSI litologinya apa, kalau andesit dicari MI-nya sekian di sini gitu kan, dapat friction angle-nya, kemudian dapat sigma C-nya. Sigma C-nya dari mana Pak? Sigma C-nya tuh kalau misal andesit gitu kan, dia ada pengujian result of UCS, dibentuk dulu grafik. Jadi diintegrasikan semua ilmu yang telah kalian dapatkan gitu. Ya dari triaksial pakai Hook-Brown gitu kan dan sebagainya gitu. Nanti pada akhirnya kalian akan dapat titik merah ini sebagai titik paling kritis yang menunjukkan bidang gelincir longsor ini seperti ini dengan nilai fs terkecil gitu. Dan ingat aman atau tidaknya kalian cek referensi. Ada yang bilang fs lebih dari 1, lebih dari 1,25, 1,5 yang dikatakan stabil. Ya. Nanti jangan lupa kalian juga bisa melakukan apa di sana. Kalian bisa tampilkan kontur ya, slip surface color map ya, show all gitu, ada beberapa bidang, safety map zone gitu ya dan sebagainya gitu kan. Kemudian kalian juga bisa report gitu kan. Kemudian apa gitu kan untuk menjawab apa namanya informasinya gitu ya. Kemudian bisa kalian ekspor ya dalam bentuk JPEG, gambar ini mau ditampilkan dalam laporan gitu kan.
dan sebagainya gitu ya. Kalian di sini kalau misal bikin di auto CAD dan sebagainya gitu ya, itu bisa juga sebenarnya diimport dari sini, open filenya di sini ya, seperti itu. Oke, harusnya tidak ada kendala sama sekali karena sangat gampang dan kalian bisa mengekspor sebebas-bebasnya, silahkan gitu ya. Kalian bisa melakukan apa nih, layouting ya, seperti peta nih di SIG atau pelajaran yang lain gitu. Demikian hari ini penjelasan terkait final project ya. Jangan lupa dengan deadline-nya dan kalian segera mengerjakan ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.